jauh bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi ini. Nah, dengan dasar pemikiran yang kita uraikan. Gitu. Karena itu kami masih meminta kepada Bapak pandangan umumnya mengenai pembahasan ini. Atau dari mahasiswa, orang-orang mahasiswa. Asing tidak intervensi terhadap tanah dan tumpah darah kita. Asing tidak intervensi terhadap bangsa kita. Asing tidak intervensi kepada bahasa kita. Kita harus punya solusi. Diskusi ini harus mampu punya solusi. Kalau negara yang melakukan nasionalisasi aset, Pak, kita sudah punya sejarah. Yang terjadi apa? Soekarno dibunuh. Tapi kalau bangsa yang meminta nasionalisasi aset, tidak ada satu negara pun yang bisa menuntut. Bangsa, maksudnya seluruh, misalnya tadi Bapak katakan rakyat Papua dibunuh. Kita punya solusi agar tidak pemerintah provinsi Papua yang meminta nasionalisasi aset, tapi rakyat Papua. Bagaimana caranya? Kami punya solusi agar sistem tanah adat Papua kembali ditetapkan. Kenapa? Kalau sistem tanah adat Papua ditetapkan, setiap jengkal tanah yang mau dipakai oleh siapapun, jangankan asing, Pak, oleh rakyat Papua sendiri harus dihitung oleh ketua adat. Pertanyaannya sekarang, apakah Papua, masyarakat Papua punya komitmen untuk menetapkan hukum adatnya kembali? Oh ini kuno, oh tidak Pak, batik sudah diakui. Itu peninggalan sangat kuno. Batik sudah diakui di dunia internasional. Hari adat internasional sudah diperingati. Artinya apa? Kawan-kawan masyarakat Papua, pemuda Papua bisa memperjuangkan ini. Kami akan tulis ini dan kami akan kirim ke rekan-rekan Papua. Misalnya saudara Jul yang dari Maluku, tolong sampaikan ini. Terapkan kembali sistem tanah adat sehingga siapapun di situ, mau bangsa Amerika yang punya investasi, mau bangsa Eropa, mau Afrika, mau Timur Tengah yang punya investasi terhadap itu, tergerus Pak. Jangan khawatir, tidak akan kejadian atau terulang seperti Soekarno. Karena Soekarno melakukan nasionalisasi aset atas nama negara. Iya, perusahaannya jelas dong Pak, namanya perusahaan investasi kan, nggak mau dong diambil begitu saja. Kembalikan dong aset kami. Tapi kalau bangsa dan masyarakat Papua, dan seluruh bangsa yang bisa mendukung sistem tanah adat kembali diterapkan di tanah Maluku sana, saya yakin betul. Ada jargon di daerah, kalau kita mau jalan ke daerah Pulau Gadung, ada jargon begini, tidak sedengkal tanah pun akan kami berikan kepada asing. Jargon ini hanya bisa terjadi atau bisa implementir bila mana sistem tanah adat itu diterapkan. Karena masyarakat adat lebih tahu mana daerah tambak, mana daerah pertanian. Lebih tahu mereka. Lalu datang pemerintah dengan konsultan asingnya, oh ini bagus begini, ini bagus. Tapi mereka lebih meyakini adanya keseimbangan. Ada anak cucu yang dipikirkan oleh mereka. Kalau semua dieksplorasi buat anak cucu, makan apa nanti Pak? Masa makan batu seperti kisah sahabat Umar waktu di zaman Nabi, sahabat Umar yang masak batu, masa kita? Saya nggak kebayang Pak kalau kejadiannya seperti itu. Mungkin ini bicara-bicara kita pemuda, tapi kita nggak tahu kalau terus begitu. Yang tadinya gunung jadi jurang. Ini maksud kami. Ini solusi dari saya buat kawan pemaparan tadi. Ini solusi dari saya. Kita akan rekomendasikan, kita akan masukkan ini, kita akan sampaikan kepada tokoh-tokoh. Kami minta tokoh-tokoh Papua teriakan dan kembalikan sistem tanah adat Papua agar intervensi asing tidak terjadi. Saya kira itu utamanya. Terima kasih. Kian Parit, itu hasil audit BPK. Ini di depan mata kita, Pemda DKI. Itu hasil audit BPK kita, 196 miliar. Itu kemarin, belum ini kan sekarang nambah kan. Kalau 196 miliar itu kita buat bagi kaum duafa dan fakir miskin, buat biaya menjaga kesehatan warga DKI, itu sudah tercover. Belum aset-aset Pemda yang lainnya banyak di DKI ini.
yang dikuasai oleh asing, dikuasai oleh pengusaha-pengusaha nakal. Jadi APBD DKI yang 40T itu sebenarnya bisa 100T. Kalau pasar festival contohnya, itu aset Pemda DKI. Tapi itu yang kuasain korporasi kan. Nah itu berapa kerugian? Kalau laporan BPK itu merasa kerugian negara, itu berarti ada unsur korupsi. Dan saya bicara bukan berdasarkan asumsi. Saya bicara hasil audit BPKP. Pasar Tanah Abang yang dilakukan oleh Jan Farid itu melakukan kerugian negara 196 miliar per tahun. Berapa tahun dia kuasai di sana? Jadi makna Sumpah Pemuda adalah kembali ke masyarakat. Mari kita kembali ke warga negara kita yang telah dihina, telah dinistakan oleh dulu Malaysia. Itu ngirim guru dari kita, ngirim dokter dari kita. Sekarang ini saya kasih kabar ke adik-adik. 2 tahun yang lalu kita ketemu dengan diskusi dengan para mahasiswa mahasiswa Malaysia. Ternyata Malaysia itu tiap tahun mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia untuk belajar tentang alam yang ada di Indonesia. Dan dia balik ke sana, dia terapkan di sana. Mau dari seni, kebudayaan, apa dia pelajari di kita. Lalu dia klaim di sana. Akhirnya sekarang ini banyak klaim-klaim seperti itu. Nah ini saya harap kepada teman-teman semua pemuda, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pengganti tokoh-tokoh nasional. Mari berpikir, bukan buat kita, bukan buat bukan buat ini, tapi buat buat kami semua, bangsa ini. Contoh kayak teman NTT ada, lihat di NTT kayak bagaimana batu bara dieksploitasi, bagaimana mangan dieksploitasi. Itu adalah, ini kejadian nyata. Ini mohon maaf adik-adik, mohon maaf teman-teman, setiap hari, setiap detik kita menapas ini, aset bangsa kita hilang setiap detik hitungannya. Apakah itu tidak dipikirkan oleh generasi penerus bangsa? Pemimpin bangsa tidak memikirkan lagi. Mari dengan hikmah Sumpah Pemuda ini, saya bukannya untuk adik-adik, untuk menggosok adik-adik, tapi ini adalah kenyataan yang ada sekarang. Itu sekian. Terima kasih. Sebenarnya bukan menjawab ya, cuman kita melanjutkan karena di sini saya bukan sebagai narasumber. Hanya saja kami pemuda-pemuda yang ada di sini berdiskusi. Sebelum kita menawarkan solusi kan selalu ada formulasi masalah. Nah dalam formulasi ini kita perlu mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Nah di awal kami katakan bahwa bangsa ini kehilangan jati diri, itu satu statement ya. Tentu kami akan berusaha mempertanggungjawabkan itu. Nah maka izinkan saya untuk sedikit memaparkan formulasi kami di whiteboard. Tadi di awal kami katakan bahwa bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui momentum Sumpah Pemuda. Momentum ini yang kami katakan, pernyataan kami bangsa Indonesia lahir 28 Oktober itu berangkat dari isi Sumpah Pemuda, yaitu 3 poin tadi. Bertanah air satu, tanah air, bangsa, dan bahasa. Ini adalah indikasi sebuah bangsa. Jadi kalau kita kaji sejarah dunia kemudian menemukan ada suatu bangsa yang hilang bahasanya, ada yang kemudian wilayah dipecah belah, itu indikasi bangsa tersebut mau dihancurkan. Nah kita evaluasi terhadap hari ini, bagaimana tanah air kita, bagaimana rakyat kita, bagaimana bahasa kita, sehingga kita bisa menyatakan bahwa bangsa ini mau dihancurkan. Entah siapa yang mau menghancurkan, yang pasti berdasarkan kajian kami ada proses penghancuran secara sistematis. Nah tanah air kita dipecah belah. Hari ini
bukan oleh asing lagi. Kalau tadi Bapak katakan, kalau asing sih masih mending ya, orang luar datang mau merampok itu wajar, karena dia nggak punya, kita punya. Tetapi hanya yang terjadi adalah bangsa kita sendiri. Otonomi daerah ini memecah belah wilayah kita. Logika sederhananya, semakin sempit suatu wilayah, semakin mudah dikuasai. Coba bapak-bapak kita semua perhatikan, ketika terjadi pemekaran suatu wilayah, pasti ada kapitalisme di dalamnya. Dia menguasai wilayah tersebut. Dia istilahnya berkolusi dengan penguasa di setempat. Kemudian berbagai proyek-proyek investasi itu pasti dipegang oleh dia. Makanya otonomi daerahnya memecah belah persatuan dan kesatuan kita, tanah air kita. Nah, bangsa kita nggak mau munafik, kali ini bangsa kita terpecah belah dalam berbagai macam organisasi. Di kampung saya Ternate, itu kota kecil yang kurang lebih luasnya sekitar 45 km. Kelilingnya, bukan luas, kelilingnya 45 km, tapi ada 200 LSM. Belum OKP, belum organisasi ini, organisasi itu. Ini mengindikasikan bahwa kita terpecah belah. Ternate itu kelilingnya 45 km, tapi kotanya sendiri saya perkirakan cuma sekitar 10 km persegi. Itu luas kotanya. Tapi di kota sekecil itu ada 200 LSM, banyak sekali OKP tingkat nasional, ada OKP kedaerahan dan lain sebagainya, banyak sekali. Kita belum lagi partai politik yang sedemikian banyak, yang cuma beberapa lolos verifikasi, banyak juga yang nggak lolos. Ini bukti bahwa bangsa kita ini kemudian dipecah belah. Nah, bangsa kita hari ini banyak istilah-istilah yang merusak bahasa Indonesia, atau kita kenal bahasa alay. Banyak istilah-istilah yang masuk dan merusak bahasa Indonesia kita. Saya ingat betul di zaman Pak Harto, tidak ada satu tayangan sinetron, tayangan film yang pakai bahasa-bahasa yang tidak baku. Bisa-bisa dicekal zaman Pak Harto. Makanya bahasanya sangat baku film-film di zaman itu. Hari ini sudah tidak ada. Ini orang seenaknya aja menggunakan bahasa. Ini mencederai, bahkan mengancam keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, berangkat dari momentum Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2008 itu, kami mengambil kesimpulan berdasarkan 3 indikator ini. Disinilah bangsa Indonesia terlahir atau lahir. Nah, tentu saja kalau kita bicara istilah Indonesia itu istilah yang sudah dikenal lama. Jauh sebelum 28 Oktober istilah Indosnesos itu sudah digunakan. Namun kita bicara suatu terminologi bangsa Indonesia yang meliputi 3 aspek ini baru ada semenjak 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia terlahir. Jadi bangsa Indonesia sebagai satu itu baru ada 28 Oktober. Sehingga kita kemudian bertanya, untuk apa bangsa Indonesia ini dilahirkan kemudian? Kami katakan bangsa Indonesia ini dilahirkan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia, atau saya singkat HMR, harkat dan martabat hidup rakyat. Ini tujuannya. Kalau saya contohkan, ini niatan awalnya, nawaitunya. Jadi tujuan bangsa Indonesia terlahir tidak lain adalah untuk terangkannya harkat dan martabat hidup. Kenapa? Karena penjajahan, kolonialisme yang terjadi sekian ratus tahun itu merendahkan harkat dan martabat hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini harus dievaluasi terhadap harkat dan martabat hidup. Negara boleh bikin undang-undang, negara boleh melakukan produk perundang-undangan, tetapi dia harus dikaji ulang terhadap harkat dan martabat hidup rakyat. Bukan dikaji ulang terhadap misalnya bagaimana posisi kita di dunia internasional, perekonomian kita dengan angka-angka statistik tersebut. Kita